Jadi kali ini kita akan belajar mengenai tayamum. Ya, yang dimana tayamum itu merupakan pengganti untuk bersuci selain wudu. Jadi untuk ketika kita tidak bisa melaksanakan wudu dikarenakan tidak ada air yang tersedia di dekat kita, maka kita harus bertayamum untuk melaksanakan kewajiban yaitu apa? Sholat. Oke. Nah, jadi tujuannya nanti kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian ada sebab-sebab, ada ketentuan, dan yang terakhir ada hikmah. Oke, masuk yang pertama yaitu yang pertama. Tadi apa bisa dibaca bareng-bareng? Apa itu tayamum? Tayamum adalah salah satu bentuk bersuci. Menurut istilah tayamum merupakan pelaksanaan puasa sengaja dan puasa dengan cara sebagai kebutuhan yang bisa. Semangat sekali ya, mau pulang habis ini ya. Oke, jadi tayamum itu bentuk bersuci ya. Tadi sudah Ibu bahas yaitu pengganti wudu karena tidak ada air. Oke. Lanjut. Nah, sebab-sebab tayamum. Yang pertama yaitu kelangkaan air, baik secara kasat mata maupun secara syarat. Nah, ada yang tahu nggak secara kasat mata itu bagaimana? Berarti tahu nggak? Nah, jadi secara kasat mata itu seperti misalnya kita bepergian jauh, mungkin kayak ngecamp atau biasanya apa? Gunung gitu ya, puncak. Nah, itu kita tidak menemukan air. Nah, kita bisa bertayamum. Nah, itu secara kasat mata. Nah, secara syaratnya yaitu misalnya seperti di daerah kita itu ada air, tapi hanya cukup untuk minum saja, tidak bisa untuk berwudu karena jika dibuat wudu akan habis dan tidak bisa digunakan untuk minum ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua ada jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Jadi paling jauh itu 2,5. Jadi kalau masih kurang dari 2,5 km masih itu ya kita mencari air ya. Kemudian yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. Ini hampir sama tapi beda maksudnya. Nah, yang ketiga ini yaitu secara kasat matanya yaitu ketika ada air, tapi kalau kita mengambil air tersebut seperti kita terancam, kayak misal ada binatang buas, intinya kita tetap tidak bisa mengambil air tersebut. Nah, itu secara kasat matanya. Secara syaratnya yaitu ketika seseorang sakit. Nah, sakit apabila sakit itu terkena air mengakibatkan tambah parah, jadinya diperbolehkan untuk bertayamum. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ketentuan khusus tayamum. Nah, ketentuan khusus tayamum yang pertama apa Mbak Ibu, tolong dibacakan? Harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi mencari, kita sebelum waktu sholat tidak boleh kayak misal udah menemukan air, tapi ntar pas waktu sholat kita batal dan airnya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kita harus bertayamum. Pokoknya tayamum itu mencarinya pas waktu mau sholat. Yang kedua, apa coba Mbak Lina? Jika disebabkan oleh kelangkaan air maka harus digantikan setelah melakukan pencarian air dan pencarian tersebut dilakukan Nah, seperti yang disebutkan tadi ya. Kemudian yang ketiga ada tanah yang dipergunakan harus murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung. Terus kemudian harus suci, bersih, lembut, kering dan berdebu. Nah, ini ketentuannya ada banyak. Nanti
bisa dibaca ini PowerPoint-nya Ibu share ya. Selanjutnya ada niat tayamum. Ayo teman-teman dibaca bareng-bareng. Walaitu tayammum istighfar bis-sholati lillahi ta'ala. Nah, ini niat tayamum ya, biasanya diucapkan di dalam hati saja. Kemudian selanjutnya yaitu tata cara bertayamum. Nah, tolong diperhatikan ya teman-teman, ini tata cara karena nanti Ibu akan menyuruh teman-teman untuk mempraktekannya bagaimana cara tayamum yang benar. Yang pertama, mau diperhatikan teman-teman. Yang pertama yaitu letakkan kedua tangan pada tanah untuk bersuci. Kemudian niatlah untuk melakukan tayamum bersama dengan mengusap wajah. Jadi mengusap wajah dari bagian ujung sini sampai ke permukaan muka ya, ini. Nah, begini. Kemudian lagi jangan ditempatkan ke tadi bekas kita mengambil debunya, ganti ke tempat yang lain. Mengambil, kemudian diketukkan. Nah, kemudian letakkan ini mengusap ke tangan. Jadi memulainya seperti ini, dari bawah, kemudian ini. Kemudian yang satunya ini. Dan itu tata cara bertayamum. Oke, udah selesai. Ibu minta untuk salah satu anak untuk maju mempraktekkan tayamum. Silakan. Siapa? Balik aja. Mana Bu? Soalnya saya harus sakit ya. Ya, Mbak Naila. Maju. Apa sih? Dari niatnya Mbak. Dari niatnya. Nawaitu tayammum istibahati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian letakkan tangan ke atas dulu. tekel. Ya, diketukkan. Kemudian ke muka. Nah. Kemudian lagi di tempat yang berbeda. Kemudian ketok-ketok lagi. Nah, tangan gimana tadi? Dibalik ini ya. Ini. Jangan sampai yang tangan ini terkena. Jadi ini. Nah, terus sama. Ini. Nah, udah. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Nela. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi dua kelompok. Tolong untuk maju ke depan ya nanti. Ini kelompok pertama 3 orang yang depan. Kelompok kedua Mbak Arsya. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah? Ayo Mbak Dina maju. Berdua sama Mbak Siska, Mbak Sis.
disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian. Tanah yang dipergunakan harus murni dan tidak bercampur dengan barang najis. Tayamun hanya sebagai pengganti wudhu, bukan mandi. Tayamun hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Sebelum melakukan tayamun memiliki harus tersuci terlebih dahulu. Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib, disusul sholat sunnah, sholat jenazah atau membaca Al-Quran. Ya udah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan satu. Ya kalau berdua maju. Sebutkan sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama, kelangkaan air baik secara kasat mata maupun isyarat. Contohnya, kelangkaan air secara kasat mata, misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, sebabnya yaitu jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, sebabnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. Contoh sumur secara kasat mata, misalnya airnya betar, tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena tidak tampak, karena berjarak dan seterusnya. Contoh yang kedua, sering menggunakan air secara syarat, misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya mati lambung, dan takut lama sembuhnya. Ya, terima kasih untuk nomor 2 terutamanya teman-teman. Oke, alhamdulillah karena pembelajaran sudah berakhir. Teman-teman coba berikan kesimpulannya dari tayamum ini apa? Mbak Arsya, coba apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Tayamum penting bagi Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi. Tayamum tidak digunakan untuk menghilangkan najis. Tayamum dilakukan setelah mencari tidak ada air, dilakukan setelah